Kenapa harus berkata-kata? Kalau diam itu lebih selamat, diam itu lebih aman. Tapi apakah diam itu juga senantiasa aman? Ya, belum tentu. Semua Semacam kata-kata yang muncul di video tersebut yang diucapkan sama komik tersebut kudune ku wis dicepakno nemen-nemen, kudu dipikir nemen-nemen, sama tadi juga sudah dimantepno neng ati banget. Ketika kita di panggung bercerita ke penonton, penonton itu adalah teman sebenarnya. Makanya kita bisa kalau ceritanya itu kalau stand up terus penonton dianggap teman itu gampang theater of mind-nya nyampe ke penonton itu. Tapi semakin banyak kata-kata yang kita lontarkan, yang kita keluarkan, semakin banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Suara hati adalah murni kata-kata bisikan yang langsung dari Allah. hilang dewi. Karena melihat kegigihan kita di dalam apa jenenge, gigih dengan ilmu, gigih dengan pengetahuan, gigih dengan segala macam, yo gelisah-gelisah dewi, diomong-omong dewi jadi ilmu. Karena fungsi dari hati dan akal adalah supaya kita memasuki keilmuan, kita memasuki hal-hal yang itu tidak mungkin diungkap di masyarakat. Kok jadi goib, kok jadi goib. Goib itu maksudnya gak barang goib gak? Ya koyo kemarin lek sing sampean ngomongno wingi kampanye iko caleg calon iko janjine ngene. Wis dadi gak ngene kan goib. Ngono lho, dadi goib juga. Tapi apakah kita akan terus seperti itu? Maka saya ngajak malam ini teman-teman konco-konco BBW golek apa yang kita cari dari kata-kata. Kenapa harus berkata-kata? Kalau diam itu lebih selamat, diam itu lebih aman. Tapi apakah diam itu juga senantiasa aman? Ya, belum tentu. Semacam itu ya, pancingan-pancingan saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dari Ilham ada poin yang dapat kita bawa pulang, yaitu pentingnya menjaga hati dan pikiran supaya sebelum kata-kata itu keluar itu dampaknya bagus untuk semuanya. Oke, untuk nuwun Ilham. Selanjutnya monggo Mas Karjo nambahi Mas. Menurut Mas Karjo ini apa makna kata untuk Mas Karjo? Apalagi kan jenengan ini seorang stand up dan setiap kata yang keluar ini pasti disetting sedemikian rupa untuk menghasilkan dor gitu. Nggih, laras nambahi sedikit ya. Kalau di dunia stand up comedy itu biasanya kalau teman-teman nonton komik-komik perform di panggung, off air, ataupun di TV, ataupun di YouTube, ataupun dimanapun, itu saya yakin seharusnya semua kata-kata yang muncul di video tersebut yang diucapkan sama komik tersebut kudune ku wis dicepakno nemen-nemen, kudu dipikir nemen-nemen, sama tadi juga sudah dimantepno neng ati banget gitu. Karena ini saya cerita sedikit aja. Ada komika itu pernah kena somasi. Jadi waktu itu di Lampung kalau nggak salah, di acaranya Desa Anis. Dia itu salah ngomong, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google ya. Dia itu salah ngomong sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya dikasuskan viral, dan akhirnya anak tersebut harus berurusan dengan yang berwajib. Nah, bagi stand up komedian iku neraka korek, sumpah. Ojo ngono deh. Wong komen nang video kita di Instagram, komen elek ngono. 1 2 iku sih gak apa-apa. Lah wis 3 4 5 atik wis nggawa keluarga. Wah, mending tak hapus video ini. Karena menurut kami semua kata-kata yang diucapkan, menurut saya sih, mereka mbuh ya. Menurut saya kata-kata yang diucapkan itu pasti punya backlash atau pentalan ke kita sendiri gitu. Kalau saya pribadi menerapkan sebelum saya perform ataupun
nggak harus stand up deh, misalnya talk show gitu, itu kan lebih bebas, nggak ada materi yang disiapkan. Itu pasti saya pikir banget. Semua ini mungkin bisa diterapkan di teman-teman juga. Untuk memperkaya kosakata tadi, memperkaya makna kata yang kita sering baca atau kita lihat dimanapun. Itu saran saya sering-sering moco, wis nganggur titik moco, sak halaman rong halaman, atau lek misalnya sedang sibuk sekali rungokno podcast. Tapi aja sing guyon tok. Mendoan lucu sih, cuman akeh podcast liya sing membantu kita untuk memperkaya kosakata yang kita punya. Gitu. Di belakang ada Fuad Sasmita, boleh kita kasih tepuk tangan dulu Fuad Sasmita. Fuad Sasmita adalah salah satu contoh komika yang pernah kena somasi di salah satu kampus di Surabaya. Iki tenan iki gak goroh aku. Sing ilang udah Mas. Sing ilang udah. Pokoknya aku wonge ngamuk gedruk meja sampai Cleo iki mencolot. Saking banter gedruke. Wis curhat nih BBW. Ya wis toh. Nah, disitulah kami juga belajar satu sama lain terkait dengan kasus yang menimpa teman-teman kami sesama stand up comedian. Iki cek munggah sik wong ya, tepuk tangan dulu buat Fuad. Teko-teko di roasting rek. Bede. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mari nang STK. Wong iki senengane mbok ginuk wong iki. Nang Agel perapatan. Tak baleni tekon ndi mau. Kita selalu belajar, saya selalu belajar dari teman-teman yang setelah stand up-nya atau kontennya itu menyebabkan backlash atau dampak balik ke dia. Karena itu setiap omongan yang saya ucapkan di stand up maupun di talk show dimanapun, setelah saya tadi sudah menyarankan untuk rajin membaca, dari kosakata yang kita punya tadi, kita akan terbiasa untuk menyaring diksi-diksi yang sepertinya cocok atau tidak dibawakan di tempat tersebut dengan penonton tersebut. Kalau saya biasanya teman-teman stand up comedian itu istilahnya kalau mau sharing materinya itu istilahnya kombut. Misalnya ada stand up comedian nih, baru gitu. Moro neng aku, Mas tolong ewangi benakno materiku biasanya. Yang saya lihat pertama adalah seberapa banyak dia menggunakan kata-kata yang nggak perlu. Istilahnya kalimatnya terlalu gemuk. Karena begini, ketika kita terbiasa menulis, kita akan tahu kalimat itu efektif atau enggak. Budi pergi ke pasar pagi hari dengan berjalan kaki. Dengan pagi-pagi Budi ke pasar, pagi-pagi Budi jalan ke pasar. Sama enggak maknanya? Tapi di kalimat kedua akan lebih pendek dan lebih efisien, efektif. Nah, ketika kita terbiasa menulis, jadi setelah membaca, mulai sering-seringlah menulis. Karena dengan menulis, kita menjadi orang yang lebih terorganisir dalam berbicara. Nanti akan menurun di kegiatan apapun insya Allah. Kalau kita rajin menulis, kita bisa mengungkapkan apa yang mungkin di kepala kita, aku kok neng utakku kepikiran tapi ngomongku kok salah ya. Bisa diterapkan dengan menulis. Dengan menulis kita akan membaca tulisan kita sendiri, kita akan mulai memilah-milah mana kata yang pas, mana kata yang berlebihan. Nanti akan menjadi kalimatnya itu lebih efektif. Dengan begitu kalimatnya akan menjadi powerful. Nah, mungkin ini yang biasa dipakai sama orator-orator atau penulis-penulis buku motivasi atau buku-buku bisnis mungkin untuk mempengaruhi pembacanya. Sebegitu kuatnya kata-kata kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, dengan cara yang efektif. Jadi yang ingin saya tambahkan di sini adalah benar, kata-kata itu tergantung pemaknaan yang pertama. Dengan memperbanyak kosakata kita tentang bahasa Indonesia atau bahasa apapun dengan banyak membaca, itu akan mempermudah kita untuk menata diri
Sehingga nanti ketika ngomong dengan orang lain kita bisa memilah-milah. Ndi kata sing cocok, ndi diksi sing pas. Begitu juga dengan komedi. Komedi itu benar-benar tergantung sama diksi yang digunakan, tergantung sama pemilihan kata yang digunakan sehingga iki lucu apa gak. Sebagai contoh, kalau saya bikin materi pakai bahasa Jawa stand up, kalau saya konversi ke bahasa Indonesia belum tentu lucu. Karena semua punya pemaknaan, semua punya relasi dengan kata-kata yang sudah kita siapkan. Jadi kalau saya stand up di Jawa dengan bahasa Jawa pasti lucu. Sebaliknya kalau tak konversi jadi bahasa Indonesia, tak sampaikan, belum tentu punya kekuatan punchline yang sama. Jadi mungkin ini bisa ditambahkan nanti sama Fuad yang sama-sama stand up komedian. Teman-teman bisa berbicara lebih efektif, lebih tepat sasaran, lebih mengena kalau memperbanyak kosakata, sering membaca, dan mulai sering menulis sehingga kita ketika ngomong itu terstruktur, bisa tenang, gak kesusu, gak ngebut. Jadi karena ngebutnya kakean kata-kata, akhirnya makna kalimat itu sendiri tidak tercerna dengan baik. Kurang lebih begitu. Monggo Bapak Fuad Sasmita. Tepuk tangan serek untuk Mas Karjo. Gimana caranya stand up gak kena somasi? Assalamualaikum. Ya, tahulah ya saya Fuad. Selama saya stand up sih, kalau misal kayak gampang sih sebenarnya kalau pengen kalau tujuannya TV ya harus bahasa Indonesia. Ya karena nasional kan. Tapi kalau emang tujuannya cuma pengen terkenal di Jawa Timur ya udah pakai bahasa Jawa seenaknya stand up. Pokoknya stand up itu ya tetap jadi diri sendiri. Jadi intinya itu ya tetap kalau enak dengan pakai bahasa Jawa, los gaya bahasa Jawa. Nang TV gaya bahasa Jawa, los gak apa-apa. Yo paling kon mulai kon. Los gak apa-apa. Karena aku yakin nang Jakarta pun pasti ono wong Jawa, yo gak sih? Iya, tapi gak nang TV. Mari ya, Jong. Ya. Mari, Jong. Jadi intinya ya stand up itu ketika kita stand up malah nggak kelihatan stand up itu stand up sebenarnya. Kayak kita itu misal kalian bercerita ke teman, terus teman kalian tertawa, itu sebenarnya udah bagian dari stand up komedian itu tersendiri gitu. Jadi sama sebenarnya ketika kita di panggung bercerita ke penonton, penonton itu adalah teman sebenarnya. Makanya kita bisa kalau ceritanya itu kalau stand up terus penonton dianggap teman itu gampang theater of mind-nya nyampe ke penonton itu gitu. Itu ya. Ya wis, iku aja lagu. Tepuk tangan Rek untuk Mas Fuad. Oke, alhamdulillah. Biar selang-seling ya, monggo Gus Lutfi, teman-teman disapa, dikasih siraman biar adem. Karena hari ini panas banget ya. 7 hari ke belakang itu hujan terus. Hari ini agak berbeda, panas tapi di sini adem. Monggo Gus Pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bolak-balik iki diceluk Gus ya. Gus iku putrane Yai rek ya. Aku dudu, bapakku pedagang elektronik ning Pasar Turi. Bengi ning pasar apa nek bengi? Kudu konfirmasi nang awakmu, Fu. Ya. Jadi apa maneh neng gone Padang Bulan itu terbiasa di sini iki pol lekham ngono apa cak biasa ya Surabaya ya sing emas. Sekali lagi apa sing sampai mau
sangat hidup ya, padahal cuma 2 kalimat kata-kata. Karena aku gak sekolah rek, iki sedang sing tak pahami aku itu kata-kata itu yo akeh-akeh, aku udah ya itu ya. Di lawan kata-kata sithik-sithik. Artinya semakin banyak kata-kata yang kita lontarkan, yang kita keluarkan, semakin banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena neng tahu moco, jadi mau sering moco buku, aku tahu moco itu. Ning Quran itu ono 5 takulu nama la taf'alu. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi nek gak tahu, nek durung tutuk pernah dilakoni itu, atau belum pernah mengalami atau belum pernah menyaksikan, itu diupayakan aja ngomong sih. Jadi sing urus, sing dingerteni, sing dipelajari, yang pernah diketahui, sehingga apa yang disampaikan Ilham tadi jadi sinkron antara hati dan pikiran itu iso kerjasama, bukan nafsu yang keluar, bukan kemauan sendiri, tapi apa yang dipelajari dalam keseharian, di dalam masyarakat, di kampung-kampung, di bersama anak-anak, itu sangat menambah pengetahuan sehingga bisa disampaikan sesuai apa yang dialami dari keseharian masing-masing. Orang-orang yang cerdas sebagaimana stand up comedy itu sangat banyak mengalami atau menyelami hal-hal yang kita seringkali menganggap itu tidak ada makna, tapi teman-teman saudara-saudara dari stand up comedy itu sangat pintar mengambil momen-momen itu. Aku ya sering delok Mas Fuad ini, jadi Pak Mahfud MD takoni betul genteng seru betul takoni, iya masuk ya, iya masuk. Jadi akal dan hati itu seringkali menuntun kita untuk koreksi agar apa yang keluar dari ucapan ini menjadi sesuai apa yang pernah kita jalani, lakukan. Walaupun aku dhewe iki ngomong ngene iki ya gurung karuan becus ya, tapi saiso-isoe tak sampaino, walaupun kok tetap gini ya koreksi, kudu terus koreksi, introspeksi agar kedepannya lebih bermanfaat, agar jadi mau tidak stand up comedy mau tidak menyakiti, tidak disomasi. Aku gak sekolah somasi ya. Oleh sebab itu tahun 2025 ini kalau menurut sepemahaman saya, Nabi yang kita pahami, yang kita hafal itu 25. Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun ilmu kalau tidak disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percuma.
soge iku diomongi soge, nek sogene iku disambungno nek Kanjeng Nabi. Lek jenenge ilmu iku ilmune disambungno nek Kanjeng Nabi. Makanya Ilham tadi mengajak kita kembali untuk menyelaraskan antara hati dan pikiran, karena suara hati itu adalah suara Tuhan. Suara hati adalah murni kata-kata bisikan yang langsung dari Allah. Itu kalau kita terus mempelajari, introspeksi, terus dipelajari terus agar bisa membedakan antara suara nafsu, suara ambisi, suara kemauan yang lain-lain, tapi dengan suara Tuhan. Makanya ada nurani, ada situ itu lali ya. Ono suara iku nek suara hati iku suara nurani. Itu mesti benar. Makanya sering-sering kali kita mendengarkan suara hati. Maka mari apa yang disampaikan tadi sangat banyak hikmah-hikmah yang mesti harus kita ambil. Meskipun dalam stand up comedy itu akeh ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat bermutu tapi digawe disingkit neng kono. Kecuali orang-orang yang pandai pintar mengambil hikmah itu mengutip, oh ini bagus ini. Saya kira seperti itu Mas Fuad dan Mas Karim. Kemudian semakin moncer, semakin bermanfaat. Saya kira seperti itu. Kak Wani kata-kata sidik-sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.